Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan IPM Grade 09 dan Kegiatan Masyarakat. Baik, ini saya akan menjelaskan menjawab tiga pertanyaan yang yaitu mengemukakan menjelaskan tentang kehidupan pada penyakit berbeda. Yang pertama yaitu adalah health promotion atau promosi kesehatan, merupakan upaya pencegahan penyakit tingkat pertama. Sasaran dari tingkat ini yaitu pada orang sehat dengan usaha meningkatkan derajat kesehatan. Tujuan ini untuk meningkatkan peranan kesehatan perorangan dan masyarakat secara optimal, mengurangi peranan risiko meningkatkan secara optimal lingkungan. Contohnya itu penyebaran meningkatkan pengawasan terhadap pertumbuhan anak, melakukan simulasi kesehatan yang bagi masyarakat sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dan yang kedua itu general dan spesifik protection atau perlindungan umum khusus terhadap penyakit-penyakit tertentu. Itu merupakan tindakan upaya pencegahan menghentikan proses interaksi penyakit pada tujuanmu untuk meningkatkan daya tahan tubuh maupun untuk mengurangi risiko terhadap penyakit tertentu dengan upaya seperti perbaikan gizi perorangan maupun masyarakat. Contohnya itu pengendalian sumber-sumber pencemaran, isolasi terhadap penderita penyakit, dan terakhir memberikan imunisasi. Yang ketiga yaitu early diagnosis and prompt treatment, yaitu diagnosis dini dan penyakit dalam, yaitu merupakan tindakan menemukan penyakit sedini mungkin dan melakukan penata laksanaan segera. Contohnya itu melakukan scanning melalui penerapan suatu tes atau uji tertentu pada orang yang belum mempunyai atau menunjukkan gejala suatu penyakit. Yang keempat, disability limitation, yaitu pembatasan kecacatan merupakan upaya pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan, pengadaan dan peningkatan fasilitas kesehatan dengan melakukan pemeriksaan lanjut yang lebih akurat. Tujuan penyempurnaan pengobatan agar tidak terjadi komplikasi. Contohnya itu perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk meningkatkan pengobatan dan perawatan yang lebih intensif. Yang kelima yaitu rehabilitation, yaitu pemulihan kesehatan. Merupakan upaya yang dilakukan agar penderita dimungkinkan untuk dikembalikan seperti semula sebelum menderita penyakit. Contohnya itu psikologis post trauma pada suatu kejadian. Yang kedua, kegiatan rehabilitasi dan mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi. Yang terakhir, terapi di rumah sakit. Soal yang kedua yaitu masalah-masalah yang muncul pada pencegahan penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu belum akuratnya data mengenai informasi tentang penyakit tidak menular seperti banyak fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Yang kedua, tidak optimalnya promosi kesehatan masyarakat hingga ke pelosok sehingga tidak berubahnya perilaku masyarakat. Yang ketiga, banyaknya berita bohong mengenai vaksin dan hal lainnya akan menyebabkan enggannya masyarakat ikut dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular. Yang keempat, tidak terkendalinya faktor risiko seperti perilaku hidup sehat, tidak diterapkan seperti masih merokok, tidak mengkonsumsi sayuran, dan lain-lain. Yang kelima, tidak sehatnya lingkungan sekitar seperti polusi udara, kendaraan tidak layak jalan. Dan yang keenam, terakhir, itu tidak menjaga kondisi tubuh seperti berat badan tidak ideal, gula darah tidak normal, kolesterol dan darah tidak normal. Dan soal yang terakhir atau soal yang ketiga yaitu tantangan pada penyakit tidak menular. Yang pertama itu tingginya mobilitas dan padat aktivitas. Masyarakat umumnya banyak menghabiskan waktu dari pagi sampai sore, sehingga ketika melakukan upaya pencegahan oleh pelayan, kegiatan beralasan lelah setelah melakukan pekerjaan. Kedua, minimnya data kesehatan. Beberapa data mengenai kesehatan di rumah sakit atau posyandu yang minim membuat atau petugas kesehatan
dan kesulitan dalam menemukan program penyakit menular. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyakit tidak menular. Intervensi pencegahan tidak pernah berjalan jika masyarakat belum mau dan sadar dalam mengurangi faktor penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebih, serta aktivitas fisik yang kurang. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.